Oke, sekarang kita akan mengerjakan exercise 10 dan exercise 11 ya. Nah, di exercise 10 ini kita mau belajar mengenai integrasi antara financial accounting dan management accounting. Nanti di exercise 11 kita mau belajar mengenai prosedur closing terkait dengan account payable. Nah, di exercise 10 ini dulu kita mau mengerjakan berbagai transaksi terkait sama material management. Jadi nanti kita akan membuat transaksi mulai dari memesan barang atau membuat purchase order sampai kita nanti menerima barangnya dan invoice dari vendornya. Nanti kita akan lihat hubungan antara material management dengan financial accounting itu seperti apa. Kita ke task yang pertama dulu, create a purchase order. Nah, di sini kita diminta untuk membuat purchase order. Dikatakan bahwa di dalam purchase order ini, purchasing organization-nya itu adalah IDES Germany 1000, kodenya 1000, purchase group-nya itu adalah corporate purchasing, kodenya 100, company code-nya adalah IDES AG, kodenya 1000. Di sini supplier kita adalah 1006 atau Black AG ya, vendor kita. Nah, di sini kita mau mengorder 2 buah LI 50P flat screen dengan material numbernya itu M05. Harganya itu 550 per pieces. Nah, kita di sini order untuk public yang Hamburg dengan kodenya itu 1000 dan storage location-nya adalah 001. Kita diminta membuat purchase order sesuai dengan keterangan yang ada di modul. Langkah-langkahnya langsung kita ikutin. Ada logistik, habis itu material management. Kalau biasanya kita selalu buka dari menu accounting, karena sekarang kita akan belajar kaitan atau integrasi modul accounting dan modul material, maka kita sekarang buka dari modul logistik ya. Terus material management, purchasing, setelah itu purchase order, create. Nah, terus kita double klik yang vendor or supplying plan now. Lalu kita masuk ke halaman create purchase order. Kalau di layar kiri itu muncul user interface kayak gini, di close aja supaya nggak ganggu nih, ada tulisan close. Nah, di sini kita akan membuat purchase order yang akan dikirimkan ke vendor, di mana purchase order ini kita akan masukkan detailnya mengenai barang yang akan kita beli. Nah, untuk vendornya ini kita isi 1006 ya, untuk semuanya sama 1006. Untuk dokumen date-nya nggak usah diganti, itu adalah tanggal kita mengerjakan exercise ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian header. Nah, diklik di kotak yang samping kirinya header ini ya, supaya nanti muncul isi header datanya. Nah, di sini kita masukkan purchase organization, purchase group, dan company code sesuai yang ada di modul tadi ya. Nah, purchase organization-nya isi 1000, purchase group-nya isi 100, terus company code-nya isi 1000. Habis itu kita klik satu kali enter. Nah, nanti di sini akan muncul keterangannya, purchase organization 1000 itu apa, purchase group 100 itu apa, dan company code 1000 itu apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan detail mengenai barang yang akan kita pesan. Nah, kita klik item yang ada di sebelah kirinya item overview nih. Di sini diklik. Nah, di sini kita akan memasukkan mengenai materialnya, di sini detail material. Nah, untuk materialnya kita isi material kita masing-masing yang ada di Excel. Nah, kita cek dulu Excel-nya biar nggak salah, bisa dicek di Excel. Terus di kolom material yang paling ujung ada M strip 05 kode kelas nomor urut kode kelas ya. Ingat kode kelas jangan sampai salah.
bisa di copy aja biar nggak salah. Setelah itu kita PO quantity-nya karena kita akan memesan 2, jadi klik 2. Habis itu delivery date-nya kita isi hari ini atau tanggal mengerjakan exercise kalian hari ini. Kalau aku tanggal 3 bulan 10 2023. Setelah itu net price-nya isi 550 karena harga dari material yang kita beli itu 550 ya. Terus plan-nya di sini isi 1000. Plan di sini adalah pabrik ya. Jadi perusahaan itu kan punya banyak pabrik. Nah, kita mau lihat barang ini tuh dikirim ke pabrik yang mana sih? Pabrik mana yang butuh barang yang akan kita pesan ini. Terus untuk di storage location-nya kita ke kanan. Ini di storage location-nya kita isi 0001. Kosongnya 3 kali. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan barang nanti di dalam pabriknya. Jadi kan di pabrik itu pasti luas banget ya. Nah, kita perlu isi detailnya nih. Nantinya di dalam pabrik atau lokasi tempat penyimpanan barang itu ada di mana tempat penyimpanan barangnya. Supaya nanti kalau misalnya kita mau ambil materialnya untuk dijual atau diproduksi itu gampang. Gak usah nyari-nyari lagi karena kita udah tahu storage location-nya. Kalau misalnya udah, tadi kita sampai dengan storage location, kita klik enter 1 kali. Nah, nanti di sini akan muncul keterangannya kalau misalnya kita itu pesan yang nih. Kalau kita itu pesan flat screen LE 50P sebanyak 2 unit seharga 550 per unitnya, dan di sini masuk ke kategorinya material grupnya itu monitor ya. Kalau di sebelah kiri ini nanti ada tulisan warning, can delivery data be met. Nah, ini maksudnya adalah kan tadi dokumen date sama delivery date-nya itu tadi sama ya. Itu tanggal kita mengerjakan exercise atau hari ini. Nah, si SAP ini dia ngingetin ke kita nih, ini yakin nih barangnya bisa dikirim juga hari ini, kan kita baru mesennya juga hari ini gitu. Nah, jadi ini sifatnya cuma warning, ngingetin ke kita aja, siapa tahu kita mau ubah delivery date-nya gitu. Tapi ini kita abaikan aja karena kan kita emang delivery date-nya di hari itu gitu. Jadi karena kita abaikan, kita klik enter 1 kali supaya warningnya hilang. Oke. Kita klik enter lagi. Nah, nanti warningnya udah hilang. Setelah itu kalau udah kita save purchase ordernya, kita klik icon disket. Kita klik ya. Nah, nanti di sini akan muncul nomor dokumennya, jangan lupa catat di notes. Untuk nomornya ini harus kita catat di notes ya, karena nanti nomornya ini akan kita gunakan untuk task yang selanjutnya. Jadi kalau udah kita slash n. Sekarang kita masuk ke task 2. Kita masuk ke task 2, post a good receipt. Nah, di sini kita diminta untuk membuat good receipt atau penerimaan barang terkait sama purchase order yang sudah kita buat. Nah, di sini dibilang kita diminta menggunakan tanggal hari ini sebagai dokumen dan posting date-nya, jadi sama. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa ikutin di modul. Ada logistik, material management, purchasing, purchase order, follow on function, terus kita double klik yang good receipt. Nanti akan masuk ke halaman good receipt purchase order 31 sekian-sekian. Nah, di sini kita akan membuat penerimaan barang atas pemesanan yang kita lakukan tadi. Nah, kalau tadi di tas 1 itu kan kita pesan barangnya, kita buat purchase order. Nah, sekarang ini di sini barangnya udah sampai. Nah, kita akan terima barangnya. Nah, karena penerimaan barang ini terkait sama purchase order yang udah kita buat, maka di bagian atas ini, di sebelah kanannya tulisan purchase order, kita masukkan nomor purchase order yang tadi kita simpan di tas 1. Dan ini kita copy aja. Setelah itu, untuk dokumen date sama posting date-nya itu sesuaikan dengan tanggal kita mengerjakan exercise ini ya. Jadi nggak perlu kita ubah-ubah lagi.
tampilannya akan seperti ini, terus kita enter 1 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Karena tadi kita masukin nomor purchase ordernya, maka data dari purchase order yang kita buat tadi akan masuk ke halaman Good Receipt ini. Di sini keterangannya bahwa tadi purchase ordernya itu kita beli material flat screen LE50P sebanyak 2 unit ya. Nah, sekarang si 2 unitnya ini, 2 unit flat screen ini udah nyampe. Maka kita bisa terima, kita bisa scroll ke bawah ya sampai nih menemukan ada tulisan item OK. Lalu kita centang ini item OK-nya, yang artinya barang itu sudah kita terima dan sudah kita cek kalau misalnya barangnya itu udah sesuai. Kalau misalnya udah, kita klik posting di sini. Dan nanti akan muncul lagi nomor dokumen. Nah, ini kita catat lagi di notes. Kalau udah, boleh kita silang aja. Setelah itu kita slice N. Sekarang kita masuk ke task 3, carry out invoice verification. Nah, di sini dikatakan bahwa IDES atau company kita ini udah nerima invoice dari vendor. Nah, kita diminta untuk memasukkan details dari invoice tersebut. Nah, invoice-nya itu nanti akan di-compare dengan purchase order dan good receipt dokumen kita gitu. Nah, kita diminta memasukkan invoice-nya ini sesuai dengan purchase order yang kita buat. Amount-nya adalah 1.210 karena kita beli 2 piece ya. Dimana harga satuannya kan tadi 550. 2 dikali 550 jadi 1.100. Nah, di sini karena ada taxnya 10%, maka totalnya itu jadi 1.210 gitu. Jadi kita masukin detail-detail invoice-nya, kita langsung aja langkah-langkahnya ke SAP Easy Access, ada logistik, lalu material management, logistik invoice verification. Di situ dokumen entry, lalu kita double klik yang enter invoice. Nah, nanti di sini akan masuk ke halaman enter incoming invoice, company code 1000. Ya, nanti kita di sini mengisi fieldnya. Di tab basic data kita masukkan keterangan invoice date sama posting date-nya dulu ya. Nah, kita masukin itu tanggal hari ini. 03/10. Sesuaikan sama tanggal kalian mengerjakan exercise ya. Nah, amount-nya ini kita masukkan 1210 ya, sesuai yang ada di modul 1210. Terus text code-nya kita ganti jadi 1i. Terus calculate text-nya kita centang. Nah, di sini ada tulisan, di sebelah tulisan purchase order or scheduling agreement itu ada kotak kosong di sini. Nah, bisa kita masukkan nomor purchase order yang tadi kita kerjakan, yang kita catat di tas 1 ya. Yang depannya itu 45 sekian-sekian. Oke, kita masukin di sini. Tampilannya nanti akan begini, jadi yang akan kita isi tadi sama di nomor PO ya. Terus kita enter 1 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Maka datanya nanti akan masuk ke invoice kita. Jadi di sini kita nerima invoice atas pembelian kita. Maka tadi kita masukkan nomor PO-nya supaya nanti datanya itu ngelink apa yang kita pesan itu juga yang kita bayar. Di sini kalau kita lihat udah sesuai ya, amount-nya itu 1.100, kuantitinya 2 pieces, terus itu namanya itu flat screen LE50P. Ini kalau misalnya kita scroll ke kanan, nanti kita make sure kalau misalnya text code-nya itu adalah 1i ya, yang 10%. Kalau misalnya kita lihat di sini udah balance, udah hijau, maka bisa kita posting. Nah, sebelum kita posting mungkin kita bingung nih, emang jurnalnya tuh seperti apa sih, kok tiba-tiba udah balance aja kayak gini. Nah, kita bisa klik simulate di sini. Ya, kita klik simulate, maka di sini akan muncul nih jurnalnya. Di debit itu, lihat amount-nya di debit ada 2 nih, yaitu good receipt or invoice receipt sebesar 1.100, ada input text
110. Nah, di sebelah kredit ini ada Blacks AG ya, atau vendor kita si Blacks AG ini. Atau kalau di accounts payable itu namanya AP. Jadi walaupun dari tadi tuh kita posting di bagian logistik, bukanya itu dari menu logistik, nggak buka menu accounting sama sekali, tapi kita bisa lihat kalau modul accounting dan modul manajemen accounting itu saling terintegrasi atau terhubung, sehingga ketika ada transaksi di bagian material manajemen, itu transaksi pembelian ini, nah secara otomatis jurnalnya ini juga akan masuk ke bagian accounting. Nah, kita tinggal klik pos yang ada di bawah sini, klik pos, dan nanti akan muncul nomor dokumen. Dicatat di notes ya untuk nomor dokumen kita. Kalau dicatat boleh di slide di close aja, habis itu kita slice N. Sekarang kita masuk ke task 4, display the purchase order history and follow on document. Nah, dikatakan bahwa semua dokumen terkait dengan proses pembelian tadi itu dapat kita lihat di purchase order history tab di bagian purchase order ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari pembelian yang kita lakukan barusan itu, dokumen yang terbentuk itu apa-apa aja sih gitu. Nah, kita bisa lihat langkah-langkahnya di sini. Langsung ke menu logistik, material management, purchasing, purchase order, terus kita double klik yang display. Nah, nanti akan masuk ke halaman standar PO ya. Terus kita close aja supaya nggak ganggu. Nanti di sini ditampilkan mengenai purchase order kita tadi, detail mengenai purchase order kita tadi. Nah, kita lihat di bagian sini, di bagian item, ya, kita bisa pilih yang tab purchase order history. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua dokumen yang terbentuk, yaitu dokumen good receipt dan invoice receipt dari transaksi purchase order kita tadi. Nah, kita akan mulai lihat dulu dari good receipt. Kita double klik nomor dokumennya. Nah, nanti akan masuk ke halaman display material dokumen. Di bagian atas, kita bisa ke tab dokumen info. Nah, di sebelah kanan ada tulisan FI dokumen atau accounting dokumen. Nah, jadi kalau kita mau lihat jurnal yang terbentuk pada saat barangnya ini diterima itu apa sih, maka kita bisa klik aja. Dan nanti akan muncul pop-up list of dokumen gini ya. Terus kita double klik yang accounting dokumen yang baris pertama. Nah, nanti bakal muncul jurnalnya di halaman display dokumen dan data entry view. Jadi pada saat kita melakukan transaksi penerimaan barang, good receipt, dari vendor, walau kita melakukannya di menu logistik, nah secara otomatis karena bagian accounting ini terintegrasi sama material manajemen, maka ketika ada barang masuk itu, maka ada bagian accounting, maka di bagian accounting ini juga akan muncul jurnal. Nah, jurnalnya ini di debit adalah trading goods ya, amount-nya karena nggak ada minus di debit sebesar 1.100, dan di kreditnya ini adalah good receipt atau invoice receipt sebesar 1.100. Nah, mungkin kalau misalnya kita nyadar jurnal ini sedikit berbeda sama yang kita pelajarin di accounting. Biasa kan kalau misalnya kita beli barang, jurnalnya itu adalah inventory atau material pada accounts payable ya, kalau secara kredit gitu. Nah, di sini untuk jurnalnya di sebelah debit itu trading good. Nah, trading good ini sama aja kayak inventory ya, jadi sama. Nah, di debit sama nih kayak yang udah kita pelajarin. Nah, di sebelah kreditnya beda. Kalau biasanya kan kita akuin accounts payable. Nah, di SAP ini selama kita itu belum nerima invoice dari vendor, maka kita belum bisa ngakuin accounts payable atau utangnya. Maka kita nyatetnya ini adalah GRIR. Nanti saat kita nerima invoice dari vendor, baru si GRIR-nya ini kita hapus. Lalu kita hapus dan kita ganti sama akun accounts payable. Jadi bedanya itu. Kalau biasanya kita langsung inventory pada accounts payable, nah di SAP ini inventory-nya pada GRIR gitu. Nah, kita coba lihat dulu dokumen yang satu lagi. Kita coba back. Habis itu kita close pop-up-nya, terus kita back lagi satu kali. Nah, sekarang kita mau lihat yang invoice receipt. Kita double klik, tadi kan good receipt ya. Sekarang yang invoice receipt kita double klik. Nah, kita mau lihat jurnalnya itu seperti apa. Kita klik juga bagian atas nih, follow on dokumen. Terus kita double klik yang accounting dokumen. Nah, nanti di sini akan muncul jurnalnya ya. Nah, di debitnya di sini ada
GRIR sebesar 1100, terus ada input tax nih di sini sebesar 110. Nah, di kreditnya baru ada BEX AG sebesar 1210. Dan yang tadi aku bilang barusan, ketika kita nerima barang itu jurnalnya kan inventory pada GRIR. Karena pada saat kita nerima barang itu kita belum menerima invoice-nya. Maka kita belum boleh akui utang. Nah, di sini sekarang kita udah terima nih invoice-nya, invoice receipt. Makanya si GRIR ini kita hapus di sisi debit. Katakan tadi kita kreditin. Lalu kita akuin di sini ada pajaknya. Dan barulah kita akuin ada utang sebesar 1210. Nah, BEX AG ini adalah nama vendor kita atau accounts payable-nya. Jadi GRIR ini adalah hanya akun sementara aja. Kalau misalnya jurnalnya udah sesuai semua, kita boleh slice N aja. Jadi kita udah melihat integrasi atau hubungan antara material manajemen dan accounting itu seperti apa. Bahwa ketika ada transaksi yang dilakukan di bagian material manajemen, secara otomatis itu juga akan terbentuk dokumen di bagian accounting. Kita slice N. Sekarang kita masuk ke exercise 11, yaitu closing procedure in accounts payable. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa prosedur closing terkait dengan accounts payable setelah kita melakukan banyak transaksi terkait accounts payable selama 3 pertemuan ini. Nah, untuk prosedur closing ini terdiri dari 3 task yang akan kita lakukan. Kita ke task yang pertama dulu, ada print balance confirmation. Jadi seperti yang udah kita pernah pelajarin di audit, kalau misalnya setiap akhir tahun perusahaan itu kan diaudit, dan salah satu bukti auditnya itu adalah balance confirmation ya, atau surat konfirmasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk ngecek apakah saldo kita itu benar segitu. Saldonya bisa macam-macam, ada saldo kas di bank, ada saldo utang, atau saldo piutang. Nah, yang kita lakukan di sini, kita akan membuat surat konfirmasi terkait sama saldo utang kita ke vendor tertentu. Jadi di setiap akhir periode kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada vendor untuk memastikan kalau total utang kita ke vendor yang sudah kita catat itu udah sesuai atau belum gitu. Langkah-langkahnya bisa kita ikutin di modul aja. Ada accounting, financial accounting, accounts payable, periodic processing, terus closing. Setelah itu check or count, baru yang balance confirmation print, kita double klik. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman vendor balance confirmation. Terus kita klik icon get variant di kanannya execute. Terus kita double klik yang AC010. Nah, udah, nanti akan terisi otomatis. Lalu kita klik execute. Nah, nanti di sini akan muncul print preview dari balance confirmation kepada vendor 1000 ya, kepada vendor 1000. Di sini kita bisa lihat nih contoh surat yang nantinya akan kita kirimkan ke vendor kita. Nah, di sini dikatakan karena kita sudah mau tutup buku nih, maka kita minta mereka untuk membandingkan apakah open item yang kita catat itu sudah sesuai belum sama yang mereka catat di ledger mereka gitu. Terus dibilang di sini, if on checking you discover any difference, please let us know so that the reason for this difference can be ascertained. Dan jika kalian itu nemuin perbedaan, kasih tahu aja bedanya di mana supaya kita bisa ngecek bedanya di mana, siapa yang salah gitu. Jadi nanti masing-masing vendor ini akan kita kirimkan surat konfirmasi ini untuk memastikan bahwa catatan kita ini udah benar. Kita bisa coba next page di sini. Ini di atas. Nah, di sini ada list hutang kita kepada vendor itu. Tanggal berapanya aja ada, terus utangnya berapa. Nah, coba kita ke next page lagi di halaman 3. Nah, di sini ada kayak gini ya. Contoh dari balance confirmation ya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa slice N aja, karena kita di sini cuma mau lihat bentuk dari balance confirmation itu seperti apa. Kita slice N. Sekarang kita masuk ke task 2, yaitu revalue foreign currency. Jadi di sini ceritanya kita mendapatkan invoice dari vendor yang ada di luar negeri, di mana currency yang mereka gunakan itu berbeda dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya transaksi terkait foreign currency
Seperti itu, maka biasanya pada saat kita mau melakukan closing, kita harus melakukan penilaian ulang atau revalue terhadap foreign currency-nya. Jadi yang namanya kurs mata uang asing itu setiap harinya kan bisa berubah-ubah. Kurs pada saat kita melakukan pembelian kepada vendor dengan kurs pada saat kita tutup buku itu bisa aja berbeda. Nah, sehingga kita perlu adjust ulang nilainya itu berapa gitu. Nah, di sini di modul dibilang vendor luar negeri itu sering kali membuat invoice mereka sesuai dengan currency di negara mereka. Nah, kalau misalnya currency yang mereka gunakan itu berbeda dengan kita, maka kita akan menganggap itu sebagai transaksi foreign currency dan kita akan mentranslate nih. Di sini dibilang mentranslate currency-nya ke local currency dengan menggunakan exchange rate. Nah, ketika kita mau mempersiapkan laporan keuangan, maka open item atau utang yang masih belum kita bayar yang dinyatakan dalam mata uang asing itu harus kita revaluasi sesuai dengan country specific recruitment requirements karena exchange rate itu bisa aja berbeda dengan exchange rate pada saat open item dibuat atau pada saat terjadinya utang tersebut. Nah, di sini ceritanya accounting department itu menemukan ada invoice dari vendor agensi kode kelas nomor urut ini yang belum diposting. Nah, invoice itu tertanggal 15 di bulan lalu. Nah, karena sekarang kita di bulan Oktober, makanya kita anggap aja tanggal invoice-nya itu adalah 15 September. Nah, di sini dikatakan bahwa untungnya last posting period atau posting periode sebelumnya di bulan September itu belum kita closing. Maka kita masih bisa posting invoice ke dalam periode sebelumnya atau di bulan September gitu. Nah, dikatakan kalau misalnya invoice-nya ini ada dalam USD ya, tanpa adanya tax sama sekali. Nah, atau tax code-nya itu 0i ya. Nah, kita diminta untuk posting invoice dengan reference number itu 2 sekian-sekian, 2 kode kelas nomor urut nanti. Nominalnya adalah 5.000 USD dan kita akan melakukan postingnya itu adalah di last day of previous month atau di akhir bulan sebelumnya, berarti di tanggal 30 September ya. Nah, kita mulai aja transaksinya. Langkah-langkahnya itu ada, kita lihat accounting, financial accounting, terus accounts payable, document entry, double klik yang invoice. Nah, kita akan masuk ke halaman enter vendor invoice, company code 1000. Nah, di sini kita kalau misalnya disuruh masukin nanti ada pop up, masukin company code, masukin 1000, terus kita mau isi datanya, di tab basic data, kita isi vendornya itu adalah agensi kode kelas nomor urut. Sesuai dengan informasi di modul, invoice date-nya ini adalah tanggal 15 bulan sebelumnya, maka kita masukkan adalah 15 bulan sebelumnya, berarti 09/2023. Nah, untuk posting date-nya, tadi kan dibilang posting date-nya di modul adalah tanggal terakhir di bulan lalu. Nah, berarti kita masukkan di bulan lalu adalah tanggal terakhirnya 30 September 2023. Oke, udah. Nah, kalau misalnya udah, kita enter 1 kali coba. Nah, nanti di sini akan muncul warning. Karena kan kita melakukan postingnya itu di bulan September ya. Padahal kan kita sekarang lagi di periode Oktober. Maka si SAP ini dia ngingetin kita nih. Sekarang udah bulan Oktober, tapi kamu postingnya di bulan September. Jadi benar atau enggak gitu. Nah, karena emang benar, maka kita bisa enter 1 kali aja supaya warningnya hilang. Udah, warningnya hilang. Sekarang kita isi amount-nya sebesar 5.000. Bis itu currency-nya kita ganti USD, diketik aja. Terus tax code-nya kita ganti 0i atau input tax 0%, karena tadi di modul dikatakan tanpa adanya pajak atas pembelian. Udah. Kalau udah, terus kita isi reference-nya. Tadi kan di situ disuruh isi reference-nya itu adalah 2 kode kelas nomor urut. Nah, ini dibuat supaya
memudahkan kita mengecek siapa sih yang mengerjakan transaksi ini. Terus kita pindah ke tab details. Nah, isi field bisnis areanya B kode kelas nomor urut. Ya, B kode kelas nomor urut. Terus kita pindah ke tab local currency. Nah, exchange rate-nya kita ganti jadi slice 2. Ya. Kalau misalnya udah, kita enter satu kali. Dan nanti di sini akan ada warning. Nah, kita enter satu kali lagi supaya warningnya hilang. Kalau ada warning, kita enter lagi. Nah, kalau warningnya udah hilang, dan kita lihat di sini tadi amount-nya itu udah berubah. Nah, di sini amount-nya itu USD. In USD adalah 5.000 dan amount in local currency adalah 2.500 euro. Nah, kenapa? Karena di sini exchange rate-nya adalah per 2 ya, yang artinya 1 euro itu adalah 2 USD. Maka dari itu 5.000 USD ini dibagi 2 sama dengan 2.500 euro gitu. Kalau udah, kita bisa isi GL account-nya, pastiin dulu. Kalau di sini udah with cost center ya. Kalau belum, nanti kita bisa klik try on di sini. Kita lanjut. Kalau udah ada with cost center, kita isi GL account-nya adalah 470000. Ini debit, amount in dokumen currency-nya isi 5.000. Nah, make sure tax code-nya adalah 0i. Terus isi cost center-nya sesuai dengan kode kelas dan nomor urut. CC strip kode kelas nomor urut. Kalau misalnya ragu, bisa lihat di Excel masing-masing ya. Kalau misalnya udah sampai dengan cost center, kita enter satu kali. Kalau ada warning, di enter satu kali lagi. Nah, di sini kalau dilihat udah hijau nih lampunya. Artinya transaksinya itu udah balance atau udah sesuai. Maka kita bisa posting di sini. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen ya. Tapi kalau misalnya ada warning, kita bisa enter satu kali. Nah, nanti akan muncul nomor dokumennya. Dicatat, jangan lupa. Oke, kalau udah bisa kita silang. Habis itu kita slash n. Balik lagi coba ke modul di sini. Nah, di sini ada carry out the foreign currency valuation untuk vendor agensi kode kelas nomor urut. Jadi di sini kita akan melakukan penilaian kembali terhadap mata uang asing untuk transaksi dengan vendor agensi ini. Maka kita bisa lakukan background processing. Kita buka menu yang ada di sini. Kita ke menu accounting, financial accounting, accounts payable, periodic processing. Terus kita klik closing. Habis itu evaluate. Terus kita double klik yang foreign currency valuation of open items yang new. Lalu kita akan masuk ke halaman foreign currency valuation. Nah, di sini kita klik get variant. Di samping kanannya execute. Habis itu kita double klik yang AC010. Nanti di sini akan otomatis terisi isiannya. Nah, di bagian batch input session name, ini kan ada pagar-pagarnya ya. Silakan diganti aja menjadi kode kelas nomor urut masing-masing. Ini dihapus aja pagarnya, jangan sampai salah. Kode kelas nomor urut. Jadi nanti tampilan itu SAPF100 strip kode kelas nomor urut. Nah, yang lain dibiarkan aja, ini dipastikan jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Setelah itu kita pindah ke tab open items. Nah, di field vendor di sini juga ada bintang-bintang nih, agensi bintang-bintang. Pagar-pagar. Nah, di sini ganti aja menjadi kode kelas nomor urut. Jadi agensi E35. Nah, make sure kalau misalnya ini udah kalian isi dengan benar vendor, terus diposting juga tadi SAP F100E kode kelas nomor urut. Kalau misalnya udah, jangan sampai salah, kita klik execute. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Di sini ada keterangan untuk agensi E35, agensi kita masing-masing, nomor dokumennya sekian-sekian, nominalnya adalah 5.000 USD, dia exchange rate-nya disesuaikan tadi dari 1,385 sekian menjadi 2. Sehingga nanti akan ada perbedaan, yaitu sebesar nih
1109,85 ya. Nah, ini akan kita posting. Nah, di sini kan ada tulisan 2 posting ya. Kita klik. Maka kita bisa lihat di sini ada 2 jurnal yang nantinya akan kita posting. Kita akan melakukan background processing untuk memproses 2 jurnal ini. Caranya kita klik System, Services, terus Batch Input, baru ke Session. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Batch Input Session Overview. Nah, coba silakan dicari masing-masing untuk session masing-masing. SAPF 100 kode kelas nomor urut. Nah, kalau udah ketemu, diklik kiri di bagian sini, terus sampai terhighlight oranye, terus kita klik proses yang di sini, samping kanannya icon execute. Nah, nanti muncul pop-up gini, dipastikan di bagian processing mode-nya ini tercentang yang proses or foreground. Kita klik proses. Maka akan masuk ke halaman ini. Ya, di sini jangan diapa-apain, di enter aja. Jangan ada yang diklik-klik, cancel atau diubah. Nanti enter sampai muncul pop-up ini. Bisa dilihat dulu ya, baru nanti diikutin. Enter, 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 enter lagi, enter, enter lagi, enter lagi, enter, enter lagi, enter, enter, enter. Nah, nanti akan muncul pop-up information processing of batch input session completed. Kita klik exit batch input, lalu akan kembali ke menu SAP Easy Access. Oke, kalau misalnya udah selesai, untuk proses valuasi currency-nya berarti untuk task 2 selesai. Sekarang kita masuk ke task 3, regroup accounts payable. Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa negara itu dia punya regulasi di mana mereka diminta untuk, di sini dibilang mereka diminta untuk mengurutkan AP dan AR-nya itu sesuai sama remaining term atau sisa waktunya, ya. Nah, karena company code kita itu letaknya di Eropa, sementara memang Eropa itu ada peraturan seperti ini, dan di SAP ini juga menyediakan fitur ini, maka kita akan melakukan regroup accounts payable. Jadi nanti kita akan mengelompokkan accounts payable itu sesuai dengan jangka waktunya. Yang pertama kita diminta untuk post invoice dengan jangka waktu 2 tahun dulu, ya. Jadi kita post invoice dengan nomor referensi 3 kode kelas nomor urut sekian-sekian dengan nominalnya 6.000 euro untuk vendor agensi kode kelas nomor urut. Tax code-nya itu adalah 0i, ya. Account-nya adalah 470000. Nah, kita diminta untuk memasukkan invoice dan posting date-nya itu adalah di tanggal 15 bulan sebelumnya. Ini 15 ya, tipe. Berarti kita masukkan di 15 September 2023 ya. Dan kita akan masukin nanti cost center-nya. Gitu. Nah, kita bisa ikutin langkah-langkahnya aja. Sini ada accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, invoice. Nanti akan masuk ke halaman enter vendor invoice company code 1000. Kalau misalnya nanti kalian masuk ke sini diminta masukin company code, isi 1000 aja. Terus kita langsung mengisi fieldnya di tab basic data dulu. Kita isi vendornya ini adalah agensi masing-masing. Agensi kode kelas nomor urut. Habis itu invoice dan posting date-nya itu isi adalah tanggal 15 bulan sebelumnya, itu 15 September berarti ya. 15 September 2023. Untuk posting date-nya juga sama, 15 September 2023. Kita enter 1 kali. Nah, di sini akan ada warning. Kita enter 1 kali lagi. Nah, habis itu kita isi amount-nya 6.000. Currency-nya udah benar euro. Terus teksnya kita ganti jadi 0i. Habis itu referensinya ganti 3 kode kelas nomor urut. Oke. Kalau udah, kita pindah ke tab payment. Nah, ubah payment-nya itu jadi, payment terms-nya jadi ZB99. Atau kita ZB99. Nah, kita coba cari di kotak putih ini ZB99-nya apa. Bawah ya. Nah, ini adalah
plus 24/1 net, yang artinya jangka waktu pembayaran itu 24 bulan ke depan atau 2 tahun. Oke, kita double klik boleh. Itu pindah ke tab details. Nah, di sini suruh masukkan bisnis areanya. Kalau misalnya ada warning, kita enter satu kali aja. Nah, di tab details kita masukin bisnis area BE35. Nah, kalau misalnya udah, kita pindah ke bagian bawah. GL account kita isi 470000 debit, terus amount in dokumen currency-nya 6.000. Company code-nya kita isi CC underscore kode kelas nomor urut sampai salah. Terus kita enter satu kali. Oke. Nah, ini udah balance ya. Kalau misalnya udah balance, kita klik pos sini. Nah, nanti akan ada dokumennya, kita catat lagi. Kalau udah, boleh kita silang aja. Misalnya tadi udah muncul nomor dokumen, kita slash n. Nah, selanjutnya kita akan melakukan background processing di sini untuk memproses. Nah, kita akan melakukan background processing untuk memproses regroup tersebut. Nah, caranya bisa diikutin di modul accounting, financial accounting, accounts payable, periodic processing, closing, reclassify. Terus kita klik yang double klik yang sorting or reclassification ya. Terus kita masuk ke halaman balance sheet supplement. Nah, pada icon get variant kita klik lagi di samping kanan execute, terus double klik yang AC010. Nanti akan otomatis terisi. Terus di field batch input session name kita ganti yang dihapus pagarnya, jadi jangan sampai salah. Kode kelas nomor urut, stripnya jangan dihapus. Udah, kita pindah ke tab selection. Nah, nanti di sini kita ganti aja vendornya yang pagar-pagar jadi kode kelas nomor urut. Di sini nggak ada strip ya. Kalau misalnya udah, kita klik execute. Nah, nanti di sini akan masuk ke screen selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan transaksi apa aja yang nanti akan kita regroup. Kita klik posting yang di sini di samping kiri tulisan message. Lalu akan muncul 2 jurnal yang akan terjadi terkait sama transaksi yang tadi kita posting, yang 6.000 euro itu. Oke, lalu kita langsung lakukan background processing aja. Kita klik system, services, batch input, baru kita klik session. Oke, nanti kita cari session kita masing-masing. Ya, kalau udah sampai terhighlight orange, kita klik proses samping execute. Baru muncul pop-up gini, pastikan di processing mode yang tercentang adalah process or foreground. Kita klik proses. Nah, ini enter sampai muncul menu information yang itu ya. Pelan-pelan, jangan sampai lewat. Pelan-pelan aja enternya. Oke, sampai muncul pop-up ini. Lalu kita klik aja exit batch input. Nah, kita akan kembali ke SAP Easy Access. Nah, proses regroup untuk account payable-nya udah berhasil kita lakukan. Nah, selanjutnya kita mau cek nih angka 6.000 yang tadi kita posting itu udah masuk atau belum. Kita coba accounting, financial accounting, general ledger, account, terus balance, display balances. Oke. Kita masuk ke halaman GL account balance display, terus kita isi field-nya. GL account-nya itu adalah 160020. Company code-nya 1000, fiscal year-nya 2023. Terus kita klik tombol warna-warni ini, free selection. Terus kita masukkan bisnis area kita, B, kode kelas nomor urut. Kalau udah, kita back satu kali, terus kita klik yes, continue yes. Nanti di sini akan ada satu aktif ya. Kalau misalnya udah,
terus kita klik execute. Nah, di sini terlihat kalau angka 6.000-nya ini udah masuk ke balance display GL account kita. Nah, di sini ada 6.000 di kredit dan 6.000 di debit. Nah, kenapa sih kok tampilannya beda periode gitu? Tadi kan kita posting tujuannya itu untuk regrouping. Nah, setiap di akhir bulan atau periode itu kita akan munculin saldo utang kita yang 6.000 ini. Supaya kita tahu total uang utang kita tuh ada berapa. Maka kita munculin 6.000 ini di sebelah kredit. Nanti di bulan 10 kita debitin lagi nih utang kita. Nah, bukan berarti utang kita ini kita hapus utangnya, tapi karena nanti akan ada regrouping lagi ketika kita mau akhir bulan yang bulan 10. Jadi biasanya setiap di akhir bulan kita munculin untuk regroupingnya, lalu di awal bulan berikutnya kita reverse lagi, nanti di akhir bulan kita munculin lagi karena untuk regrouping ini kan bisa beda-beda. Misalnya ada utang yang kita anggap sebagai utang jangka panjang. Tuh. Nah, begitu di periode atau bulan berikutnya udah bisa kita kategoriin misalnya sebagai utang jangka pendek. Nah, otomatis itu kan udah berubah nanti angkanya. Maka biasanya di akhir periode itu kita akan munculin utang-utang semua, utang-utangnya semua. Lalu di awal periode itu nanti kita reverse lagi. Baru nanti di akhir periode kita munculin lagi jumlah yang terbarunya. Gitu. Nah, kita bisa slice n aja. Oke, kalau gitu berarti untuk exercise 10 dan exercise 11-nya sudah selesai.